Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Bagaimana? Sudah mengerjakan tryout yang paket satunya, bukan? Sudah ya tentunya. Nah, baik, sekarang kita akan melanjutkan tryout yang paket 2-nya. Tetap masih di soal tentang pedagogi keguruan ya. Baik, kalau yang sudah melaksanakan tryout yang paket 1 dan sudah menuliskan berapa skornya di kolom komentar, sekarang kita coba lagi untuk berlatih di tryout paket 2 ini ya. Nanti silahkan juga hasilnya ditulis di kolom komentar. Semoga hasilnya selalu meningkat di tiap tryout sampai nanti di tryout paket 4 ya. Dan bagi yang berminat pembahasannya, karena pembahasan soalnya kan tidak dibahas di soal tryout tadi, hanya kunci jawabannya saja. Dan yang berminat untuk file dan pembahasan soalnya sekaligus, boleh cek nomor di bagian deskripsi ini ya. Baik ya, kita lanjutkan langsung saja di soal yang nomor 11. Karena soal nomor 1 sampai 10 ada di paket 1. Jadi yang belum melaksanakan tryout di paket 1, silahkan dilihat. Nah, ini di sini ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Program remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial meliputi 2 langkah pokok, yaitu A. Memberi latihan soal secara kontinu dan memberi pembelajaran remedial. B. Mendiagnosis kesulitan belajar dan memberikan perlakuan pembelajaran remedial. C. Mendiagnosis kesulitan pembelajaran dan mendata bakat peserta didik. D. Menyampaikan KD, indikator dan tujuan pembelajaran dan melakukan ujian ulang. E. Memberikan perlakuan remedial dan juga memberi tes awal atau pretest. Baik, sudah ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 12. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami kemampuan dan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu A. Fungsi penyesuaian, B. Fungsi pengintegrasian, C. Fungsi persiapan, D. Fungsi diagnostik, atau E. Fungsi pemilihan. Baik, silahkan dipilih. Sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 13. Bu Yasmin ditugaskan menjadi wali kelas di tahun ajaran baru ini. Pertemuan pertama dengan peserta didik di kelasnya, Bu Yasmin meminta peserta didik untuk memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Hal ini dilakukan Bu Yasmin untuk menstimulasi kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Visual spasial, C. Kinestetis, D. Interpersonal, E. Intrapersonal. Baik, silakan tentukan pilihannya. Sudah ya? Kita masuk ke soal nomor 14. Di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang merusak tanaman, dilarang menginjak rumput, dan dilarang mencoret-coret meja dan tembok. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar memiliki kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Naturalis, C. Interpersonal, D. Visual spasial, atau E. Kinestetis. Baik, sudah dicatat apa jawabannya? Sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 15.
Ani dikenal sebagai peserta didik yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dan mampu menjalin persahabatan dengan banyak teman. Hal ini menjadikannya sebagai peserta didik yang sangat disenangi oleh seluruh teman-temannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ani adalah peserta didik yang memiliki kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Naturalis, C. Interpersonal, D. Intrapersonal, atau E. Kinestetis. Sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 16. Pemahaman guru terhadap peserta didik, terhadap perancangan serta pelaksanaan pembelajaran, pemahaman guru dalam mengevaluasi hasil belajar, dan pemahaman terhadap pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki tercermin dalam kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, atau E. Kompetensi komunikasional. Mudah ya soal ini? Ya, tentukan jawabannya terlebih dahulu. Nanti di akhir soal nomor 20, kita akan tunjukkan kunci jawabannya nomor 11 sampai 20. Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Nomor 17. Seorang guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Hal-hal tersebut berhubungan dengan salah satu kompetensi guru yang disebut sebagai kompetensi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi kepribadian, atau E. Kompetensi naturalis. Baik, sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 18. Berikut yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dan komunitas belajar di seluruh dunia adalah, ingat ya, yang bukan. A. Wiki, B. Blog, C. Web, D. Podcast, atau E. ProQuest. Sudah ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Peserta didik dinyatakan mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila telah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan berdasarkan A. Rata-rata dari semua KKM atau KI yang terdapat dalam satu semester, B. Seluruh indikator pada KD tersebut, C. Rata nilai KKM dari seluruh KD yang terdapat dalam satu semester atau per tahun, D. Beberapa indikator yang terdapat dalam KD tersebut, atau E. Mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan dalam KD tersebut. Baik, sudah ya? Kita lanjut ke soal nomor 20. Rata-rata dari semua kriteria ketuntasan minimal kompetensi inti yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau raport peserta didik merupakan kriteria penetapan ketuntasan minimal. A. Kriteria ketuntasan minimal setiap indikator, B. Ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar, C. KKM setiap standar kompetensi, atau D. Ketuntasan minimal setiap kompetensi inti, atau E. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran.
Baik, sudah ya? Baik, kalau sudah, kita akan lihat jawabannya dan Anda bisa mencatat berapa jumlah benar dan berapa jumlah salah ya. Baik, inilah jawabannya. Nomor 11B, 12D, 13E, 14B, 15C, 16A, 17B, 18A, 19B, dan 20E. Baik, selamat ya bagi yang betul semua dan berapapun skor Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.